Nama saya Veronica Puspadewi Anggraini. Saya mengampu bimbingan konseling. Saya khususnya mengampu kelas 12, kemudian ada Pak Hendrawan Setio Utomo yang mengampu kelas 11, dan ada Bu Yenitri Juliantika di kelas 10, dan ada juga Pak Basori yang siap membantu. Kemudian di SMA Balong ini, bimbingan konseling akan melayani kalian di 4 bidang. Ada belajar, sosial, pribadi, dan karir. Siswa-siswi, terkait dengan pelayanan karir yang sudah diberikan oleh bimbingan konseling, kami bisa menyampaikan dan bisa turut berbangga bahwa setiap tahun ini kita bisa memberikan sumbangsi yang luar biasa juga terkait dengan kelanjutan studi di perguruan tinggi. Tahun ini kita alhamdulillah ada 16 siswa-siswi kita kelas 12 yang diterima di perguruan tinggi melalui jalur SNMPTN. Kemudian ada 3 siswa yang diterima di Politeknik dan 16 siswa yang diterima di jalur SEPAN PT KIN. Baik anak-anak, kita akan masuk pada materi kita, yaitu mengenai tata tertib yang ada di lingkungan sekolah. Arti dari kata tata tertib yaitu bisa dikatakan itu adalah sejumlah aturan atau norma yang sudah disepakati di lingkungan tertentu dengan tujuan agar terciptanya suatu keteraturan. Baik, kalau kita sudah masuk ke ranah sekolah, maka dapat pula kita artikan kalau tujuan dari tata tertib di sini yaitu agar kehidupan di dalam sekolah itu bisa berjalan dengan sehat, dengan santun, yang itu nanti bisa menunjang kegiatan belajar dan mengajar. Kita ada sejumlah tata tertib anak-anak ya. Nanti ketika mungkin situasinya sudah memungkinkan kalian datang ke sekolah, di setiap ruangan itu nanti kalian akan menemukan tata tertib yang sudah ditempelkan di setiap ruangan. Baik, akan saya perlihatkan mengenai daftar tata tertib yang ada di SMA 1 Balong. Jadi di sini kita ada 29 daftar tata tertib yang akan kita berikan kepada siswa-siswi baik kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Baik, coba satu persatu kita kupas anak-anak ya. Bu Vero mulai melihat dari hal yang umum dulu. Jadi dari tingkat kedatangan kalian pagi ya, kalian diharapkan datang ke sekolah itu sebelum jam 7 ya, karena nanti jam 7 kegiatan belajar mengajar itu sudah dilaksanakan. Namun kami juga bisa memahami, sekolah akan memahami apabila kalian datang ke sekolah itu menemui beberapa hambatan sehingga ketika jam 7 itu kalian tidak bisa hadir, belum bisa hadir di sekolah. Oleh karena itu, karena ada keterlambatan, silahkan anak-anakku tetap hadir ya. Anak-anak, jangan sampai karena terlambat kalian tidak masuk kelas, jangan. Ya, kalian tetap hadir di sekolah. Nanti dari pintu gerbang kalian bisa menuju ke ruang piket. Di sana ada Bapak Ibu guru yang sudah siap menerima kalian. Sebelum masuk ke kelas, kalian akan diberikan ya lembaran pengantar untuk izin masuk ke kelas. Namun sebelumnya, sebelum Bapak Ibu guru piket memberikan lembaran kertas pengantar itu, nanti anak-anakku akan diberikan perlakuan seperti apa. Misal, jika kalian belum melaksanakan sholat duha ketika pagi hari, Bapak Ibu guru piket akan mempersilahkan dulu, kemudian ditambah dengan satu tugas ya. Namun ketika kalian sudah melaksanakan itu, silakan kalian datang masuk ke kelas dan minta izin dulu kepada Bapak Ibu guru yang sudah mengajar di dalam kelas. Jika anak-anak pada hari tertentu kalian mengalami satu hal, misal sakit atau ada acara keluarga, kalian masih diperbolehkan
ya, untuk tidak masuk sekolah, tidak di sekolah, tapi dengan tata cara yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Ya, nanti kalian akan mendapatkan surat izin tidak masuk sekolah, yang itu jatah satu anak itu akan diberikan 4 dalam 1 semester. Nanti Bapak Wakasek Kesiswaan akan membagikan kepada kalian. Ya. Kemudian bagaimana kalau jumlah toleransi 4 tidak masuk yang ada di situ habis, ya? Nanti kami mohon anak-anak dan orang tua, yang pertama jika sakit kalian bisa memeriksakan diri ke dokter. Di situ kalian bisa minta surat izin sakit, ya. Itu bisa diantar oleh Bapak Ibu kalian ke sekolah menemui Bapak Ibu guru piket yang nanti akan disampaikan ke kelas, ya. Kehadiran Bapak Ibu kalian ke sekolah sangat diharapkan. Jadi kalau memang tidak hadir, silahkan orang tuanya yang memintakan izin ke sekolah. Kami berharap jika orang tua sendiri yang datang, berarti kalian memang betul-betul sakit atau memang betul-betul ada kegiatan sehingga kalian tidak bisa datang ke sekolah. Kami takutnya kalau nanti yang hadir itu orang lain, bisa saja nanti sekolah itu akan berpikir kalian berada di suatu tempat di mana orang tua kalian itu tidak tahu keberadaannya. Kemudian berbicara mengenai poin pelanggaran, ya, ini adalah salah satu bentuk perlakuan ketika tata tertib itu dilanggar. Jadi di SMA kita juga diberlakukan poin pelanggaran itu anak-anak, ya, mulai dari poin 1 itu misalnya terlambat datang ke sekolah lebih dari 30 menit, anak-anak mendapatkan poin 1. Ya, itu nanti poin-poin itu akan dicatat oleh Bapak Ibu guru yang ada di bimbingan konseling. Kemudian apa poin yang terberat, ya, sehingga anak itu bisa sampai dikembalikan kepada orang tua. Di sini tertulis anak-anak mulai di poin nomor 27 sampai di poin 30. Yang pertama itu jika kalian melakukan hal-hal asusila, menyerang karyawan maupun Bapak Ibu guru, kalian langsung mendapatkan poin 30 anak-anak, ya. Kemudian jika siswa putri terbukti hamil ataupun siswa putra yang terbukti menghamili, itu nanti mendapatkan poin 30. Dan poin kita maksimal di poin 30 anak-anak. Jadi mohon kalian harus berusaha menjaga tata tertib ini, mematuhi, jangan sampai kalian terkena poin sampai poin 30. Bagaimana kalau nanti sampai di poin 30 ini? Nanti kami akan melaksanakan beberapa hal anak-anak, yang intinya kalian akan dikembalikan kepada orang tua. Pengasuhan akan dikembalikan kepada orang tua, dan itu sudah bukan menjadi tanggung jawab sekolah lagi. Baik, di bimbingan konseling tentunya ketika ada satu pelanggaran, kalian akan dipanggil ke ruangan ini, ke ruangan bimbingan konseling ini anak-anak. Kemudian kalian akan dipersilahkan, kami akan berusaha menggali informasi kenapa terjadi pelanggaran itu. Semoga dengan konseling ini kalian bisa mengubah perilaku kalian. Jadi dari konseling ini diharapkan ada perubahan perilaku anak-anak. Jadi kalian menjadi lebih tertib, menjadi lebih disiplin, dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian kita beralih lagi, kita mulai bicarakan mengenai seragam anak-anakku, ya. Jadi panduan mengenai bentuk seragam sudah kalian terima ketika penerimaan kain kemarin, ya. Jadi tolong tetap dipatuhi sesuai gambar yang sudah ditetapkan oleh sekolah kita. Kemudian untuk hari Senin, ya, ada atasan putih kemudian bawahan abu-abu. Kalian harus memakai jilbab warna putih. Kemudian
sepatu hitam, kaos kaki putih. Kemudian masuk lagi hari Rabu, ya, itu ada seragam khas dari SMA kita. Kalian tetap harus memakai jilbab warna putih. Untuk hari Rabu ada sedikit keleluasaan. Kalian diperbolehkan seandainya tidak memakai warna hitam sepatu, ya, tidak berwarna hitam diperbolehkan, ya, untuk hari Rabu sama Kamis. Kemudian masuk ke hari Jumat itu ada seragam pramuka, ya, atas bawah coklat, kemudian jilbab juga coklat. Sepatu kita kembali ke warna hitam dengan kaos kaki hitam. Jadi anak-anakku mohon untuk seragam dipatuhi, ya, jangan sampai ada pelanggaran. Semoga dengan ketertiban, dengan berpakaian seragam yang rapi, dimasukkan, ya, itu akan membantu kelancaran proses belajar mengajar di dalam kelas. Kemudian kepada siswa-siswi, ya, khususnya kepada siswa laki-laki, ini kami pihak sekolah tidak mengizinkan kalian jika kalian memiliki rambut panjang. Jadi silahkan dirapikan. Jika dirasa sudah cukup panjang, kalian potong rambut anak-anak, ya. Kemudian untuk siswa putri, kami berharap tidak memakai make up secara berlebihan, ya. Remaja putri biasanya kalau ada yang datang dengan memakai eyeshadow dengan maskara, lipstick. Jadi tolong ketika masuk ke SMA Ambalong, kami berharap berpenampilan sewajarnya, tidak memakai make up yang berlebihan, ya. Kemudian untuk aksesoris, kadang kami menemukan dari rumah sudah memakai perhiasan yang berlebihan. Nanti ketika masuk di SMA Ambalong sudah kegiatan belajar mengajar aktif, tolong disimpan di rumah saja, ya. Untuk aksesoris itu kami takut siapa tahu ketika mulai pagi sampai sore kalian mengalami kehilangan barang-barang berharga itu. Lebih baik disimpan di rumah. Boleh kalian memakai jam tangan, seperti itu masih diperbolehkan. Kemudian kalian ketika di dalam ruangan ada jam-jam tertentu anak-anak. Ketika itu diperbolehkan mengakses internet, tentunya menggunakan handphone yang kalian bawa. Namun itu jika ada penugasan dari Bapak Ibu guru. Jika di dalam kelas kalian membawa HP dan kemudian itu hanya digunakan untuk sekedar bermain game, nanti Bapak Ibu guru juga akan memperingatkan. Sekali diperingatkan, 2 kali diperingatkan, nanti kalau sampai 3 kali Bapak Ibu guru nanti akan melakukan tindakan, ya. Semuanya itu harus kalian pahami, ini untuk kepentingan bersama. Jadi ada sesi tertentu ketika HP itu digunakan untuk membantu proses belajar mengajar. Namun ketika nanti itu tidak dibutuhkan, tolong handphone itu disimpan di dalam tas. Nanti bisa kalian gunakan lagi ketika jam istirahat, ya. Dan di sini ada spot-spot tertentu kalian bisa menggunakan fasilitas WiFi yang ada di sekolah. Demikian anak-anakku penyampaian materi tata tertib di lingkungan sekolah pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian terima manfaatnya, dan semoga situasi pandemi ini segera berlalu, kita bisa segera bertemu dan dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara normal. Jangan lupa selalu mengikuti protokol kesehatan, selalu memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, kemudian makan makanan bergizi, dan jangan lupa selalu beristirahat dalam jangka waktu yang cukup. Terima kasih anak-anakku, sampai bertemu lagi dan salam sehat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.